pelayanan kita, pengabdian kita ulang tahun KKP yang ke-11, dan ucapan syukur juga atas doa Bapak Ibu semuanya selama bertahun-tahun ya, dari saya tingkat 3 berapa tahun yang lalu, 5 sampai 6 tahun yang lalu. Untuk pertama kalinya saya diutus di KKT oleh Bapak Uskup. Entah kenapa lagi-lagi saya ya, mungkin karena badan saya yang besar ya, biar mungkin para napi ini juga takut kali. Pertama kali saya diutus di KKT, puji Tuhan berkat doa Bapak Ibu semua, saya diantarkan oleh Anda semua dalam tabisan kemarin, Imamat Suci yang lalu. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya sudah masuk dalam list undangan saya ya. Kalau tidak ada COVID, semua anggota KKP saya undang di Santa Ana tanggal 1 Juni. Tetapi apa daya tangan tak sampai, menghitung hari, pada akhirnya ada COVID dan Bapak Ibu semua saya undang dalam misa online. Tetapi doa Bapak Ibu semua yang mengantarkan saya berdiri sampai hari ini rumah kita bersama. Apalagi kalau Bapak Ibu semua ke Senayan Tinggi Cempaka Putih, itu rumah kalian semua, karena sudah menjadi bagian dari kami proses formasio para frater Senayan Tinggi KAJ. Jadi saya mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala hal baik yang diberikan oleh Bapak Ibu semua. Di sebelah kiri dan kanan saya, kalau Yesus kan di tengah ya, tinggal dipilih aja yang penjahat yang mana ya. Dilihat dari wajahnya tinggal dipilih aja. Jadi kita bersyukur juga, kita mengantar dengan doa frater hari, semoga Januari tak bisa diapal. Amin. Sudah pasti, saya yakinnya. Mau frater hari Galuh, mau frater hari Bimbang, saya yakin dia tak bisa. Amin. Amin. Januari nanti tak bisa Imam Agustus, karena di bawah saya 1 tahun. Kalau yang ini, frater Daniel, katanya dia mengajukan diri untuk di KKT. Dia harus dicobai yang banyak ya. Jangan dikasih nasi terus ya. Jadi kalau kakak bersama kasih aja es batu. Kasih minum es teh tawar. Jadi mari dengan ucapan syukur segala hal baik yang kita peroleh oleh Tuhan sampai pada pagi hari ini, kita melanjutkan Ekaristi kita. Marilah kita bersama-sama menyadari segala dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bawang Maria, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan
Kita hening sejenak untuk menyampaikan segala doa dan intensi kita masing-masing. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu telah Kau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon semoga dengan tetap mengarahkan hati pada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Kami juga berdoa bagi segala permohonan, intensi syukur, mendoakan kesembuhan bagi yang sakit, mohon berkat bagi segala kelancaran-kelancaran usaha, pindah rumah, dan lain sebagainya. Kami percaya bahwa Engkau melihat hati kami masing-masing. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus.
Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, altarnya terasa sesak ya. Sepertinya oksigennya diambil mereka berdua, jadinya sedikit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, untuk mengawali refleksi saya dan khotbah saya pada pagi hari ini, saya ditemani para dua orang ini akan menyanyikan sebuah lagu. Jadi kita nyanyi bersama sebuah lagu yang menggambarkan perjalanan kami para frater, terutama perjalanan panggilan saya bersama dengan teman-teman KKT. Saya terharu dari awal sampai detik ini, saya terharu ya melihat ibu bapak semua yang sungguh-sungguh mendoakan, yang sungguh-sungguh hadir bersama dengan kami sebagai bagian dari proses perjalanan formasi calon imam KAJ. Pertama kali saya ditawari di KKT oleh Romo Tunjung, ya, kita kenal semua sama beliau ya, Romo Tunjung, bapak-bapak gereja tersebut. Dia mengatakan, Guntur mau nggak, Frater Guntur mau nggak di KKT? Tingkat 3 ya. Ini Bapak Osu meminta supaya ada frater yang menemani di KKT. KKT apa sampai Bapak Osu begitu percayanya sampai ingin mengutus dan meminta frater dari Senari Tinggi untuk bergabung bersama dengan KKT. Tingkat 3 itu teman-teman saya yang lain di paroki Sabtu Minggu. Ya, saya bersama dengan ibu bapak semua, bersama dengan teman-teman Nabi, keluarga binaan. Awalnya saya takut, tetapi lama-kelamaan saya memahami mengapa ada saya yang diutus oleh Bapak Uskup, oleh Romo Tunjung bersama dengan Bapak Ibu semua. Ternyata saya mewakili wajah gereja. Saya dan para imam yang hadir di KKT mewakili wajah gereja, bahwa gereja mendukung dan gereja hadir bersama ibu bapak semua. Gereja mendoakan dan gereja, terutama gereja KAJ, tidak meninggalkan ibu bapak semua dalam pelayanan di penjara. Namun saya ataupun para romo menggambarkan kami mendukung pelayanan bapak ibu semua, dan kami bersama-sama bekerja bersama, melayani bersama dalam warga binaan, dalam lembaga pemasyarakatan. Jadi saya mulai memahami, oh ternyata saya membawa wajah gereja. Jadi wajah saya jelek ini juga membawa wajah gereja yang begitu aku gitu ya. Saya juga galau, saya juga merasa bersyukur, saya juga merasa oh iya benar juga. Jadi saya mendukung dan kita bersama-sama hadir dalam melayani semangat KKP itu. Maka kita bernyanyi bersama sebuah lagu, Semua Karena Cinta, Joy Tobin. Ya mari kalau ibu bapak semua tahu. Hari ini
Jadi semua karena cinta ya, keren ya. Jadi kita bersama-sama, saya pribadi menggambarkan bahwa pelayanan saya ataupun saya sampai saat ini dapat ditabiskan oleh Bapak Uskup bukan karena kehebatan saya, bukan karena badan saya yang besar atau karena saya yang pintar dan lain sebagainya, tetapi karena cinta Bapak Ibu semua, karena cinta dari doa-doa kita semua. Maka baik bagi kita bersama untuk merefleksikan bahwa pelayanan kita sudah 11 tahun ya, KKP itu semua karena cinta. Jadi Bapak Ibu tidak mungkin melayani tanpa cinta. Semua kehebatan, semua kelebihan kita, semua kekurangan kita disatukan karena cinta. Tanpa cinta mungkin pelayanan kita menjadi kosong ya. Pelayanan kita menjadi tidak berarti. Kita mempertanyakan apa yang saya lakukan, mengapa seperti ini, mengapa seperti itu. Tetapi karena cintalah semua yang menggerakkan. Maka Frater Hari akan berefleksi, akan men-sharingkan bagaimana pengalaman Frater Hari ketika bersama-sama ataupun sampai saat ini berjuang dalam proses formasio, bagaimana KKT menjadi teman Frater Hari dalam proses formasio. Siapa dari komnya tadi? Enaknya jadi romok ini misalnya. Baik Romo, terima kasih. Langsung ditembak begitu aja tanpa persiapan. Tapi ya karena ketatan dengan Romo Guntur, apalagi beliau ini kakak kelas saya, jadi saya paham. Singkatnya, pengalaman saya bersama dengan rekan-rekan di KKT, saya persis 1 tahun di bawah Romo Guntur, jadi saya meneruskan apa yang sudah diperjuangkan oleh Romo Guntur dan juga dari teman-teman KKT. Ketika saya masuk di awal, perasaan saya itu merasa hampir sama dengan Romo Guntur. Bunda Gulana, kenapa saya diutus ke penjara menemani rekan-rekan warga binaan di sana. Semua bercampur aduk ya, ketika itu melihat juga ada teman-teman berutusan di tempat lain di paroki misalnya. Satu hal yang saya refleksikan ketika saya ingat betul, mungkin kalau teman-teman ada yang ingat pengalaman Trihari Suci di Cikidang ya Bu yang pertama ya, itu saya sampai sekarang itu nggak lupa bagaimana rekan-rekan begitu penuh perjuangan, nego sana sini, kemudian untuk kita bisa masuk merayakan Ekaristi di hari suci yang saya rasa penuh keterbatasan dan tak mudah. Peralatan sampai yang saya ingat itu adalah momen ketika kita tablo. Nah, kita kalau nggak salah Bu Yana dan mungkin Pak Vincent kalau masih ingat, kita ke pasar nyari kain gitu ya. Loh, ngapain juga cari kain gitu ya. Mama repot banget gitu. Harus belusukan ke pasar, tapi setelah melihat teman-teman yang berproses bersama tablo, saya itu merinding dan terharu melihat bagaimana rekan-rekan warga binaan begitu antusias berlatih, kemudian membawakan misteri jalan salib dan sebagainya itu dengan penuh makna sehingga membantu umat untuk semakin memaknai peristiwa sengsara wafat dan kebangkitan Tuhan. Saya rasa pengalaman sederhana ini sampai sekarang tentu saya, Romo Guntur, dan nanti rekan saya yang satu ini, Pak Daniel, akan memulai bersama dengan teman-teman bagaimana sukacita, dan juga saya belajar banyak dari Ibu Bapak, rekan-rekan KKT, dan juga dari para warga binaan. Mungkin itu saja sharing singkatnya. Terima kasih. Terima kasih Frater Hari. Tapi tepuk tangan buat Frater Hari. Bapak Ibu, saya buka kartu ya, buka rahasia. Jadi di tingkat 3 itu, ini saya berani cerita karena saya sudah habiskan. Di tingkat 3 itu sebenarnya saya lagi masa-masa galau, ya. Saya lagi mempertanyakan panggilan saya, lalu saya juga sedang dekat-dekatnya dan hot-hotnya
kenalan dengan seorang perempuan. Normal kan pada saya kenal sama cowok gitu ya. Tetapi lagi-lagi saya bisa mensyukuri dan bisa memaknai kan setelah saya menjalaninya. Kan di awal saya di KKT, kenapa saya di KKT? Berkeluh kesah ya, kenapa di tempat ini lalu bertemu dengan warga binaan. Tetapi setelah saya 1 tahun menjalani perutusan di KKT, saya baru sadar bahwa rencana Tuhan itu sungguh indah. Kalau saya tidak di KKT, mungkin saya tidak bisa berdiri di tempat ini sampai detik ini. Karena di KKT, panggilan saya kembali dikuatkan. Saya merasa yang tadinya galau, saya dikuatkan karena saya bisa berjumpa dengan para warga binaan. Jadi kedatangan saya itu sungguh-sungguh mereka rindukan, dan saya seperti Kristus yang hadir di tengah-tengah mereka gitu. Padahal saya merasa saya ini orang berdosa. Saya ini tidak pantas ketika tingkat 3 itu. Saya juga masih galau ya, masih mempertanyakan sana sini. Tapi ada warga binaan setelah saya selesai ibadat itu mengatakan kepada saya, "Frater, terima kasih dan semoga bisa ketemu lagi." Itu sambil memeluk saya dan sambil menitikan air mata di bahu saya. Pengalaman itu yang membekas dan itu yang menguatkan saya. Oh ya, ternyata arti kebahagiaan itu seperti ini ya. Arti kebahagiaan itu ketika saya lemah dan berdosa ini, ketika saya yang galau masih dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kebahagiaan bagi sesama. Itu yang saya pegang Bapak Ibu. Dan itu yang menguatkan perjalanan panggilan saya. Maka ketika saya tahun demi tahun orientasi pastoral, lalu S2, di tengah berbagai tantangan dan situasi, saya sudah strong gitu ya. Saya sudah kuat, karena saya ingat lagi pengalaman saya ketika di KKT. Jadi ketika kita jatuh, Bapak Ibu pasti tahu ya, Bapak Ibu pasti pernah merasakan, pernah mengalaminya. Ketika kita jatuh ataupun ketika kita sedang galau, ketika kita sedang merasa putus asa, pasti Bapak Ibu teringat suatu pengalaman yang meneguhkan, pengalaman yang membuat Bapak Ibu kembali berjalan. Entah pengalaman apapun, misalnya teringat janji perkawinan, teringat apapun itu, masa-masa sulit dan lain sebagainya. Ketika saya masa-masa sulit, saya teringat selalu pengalaman KKT. Ketika saya di S2 itu ya, Bapak Ibu juga tahu, ini ujian gak selesai-selesai. Orang tua saya, "Ma, doain nih ujian tesis." Ujian lagi kapan selesainya? Jadi ujian terus gitu. Ujian bakalaureat, abendas, tesis, saya juga sampai pusing. Jadi ujian yang sungguh-sungguh mempertaruhkan nyawa panggilan saya itu. Kalau nggak lulus, ya udah game over saya. Tapi saya teringat, oh ya, ketika saya sedang sendiri, ketika saya sedang galau, ketika saya sedang merasa, oh gini ya, kok sulit, saya kembali lagi ke pengalaman KKT, pengalaman bersama saya dengan Bapak Ibu semua, malam bersama dengan para warga binaan. Jadi saya melihat Bapak Ibu setia, saya juga berjuang untuk setia juga, nggak mau kalah ya. Bapak Ibu semangat, saya juga berjuang untuk semangat. Bapak Ibu tekun, saya juga berjuang untuk tekun. Jadi saya pribadi dikuatkan dan diteguhkan oleh Bapak Ibu semua, kehadiran yang sungguh-sungguh membuat saya berefleksi, oh kebahagiaan itu seperti itu. Kebahagiaan itu ketika saya tidak memiliki apa-apa atau ketika saya merasa berdosa tetapi saya masih dipakai oleh Tuhan. Maka itu yang pertama, saya membuka kartu saya. Semoga kartunya aman karena saya sudah kehabisan. Kalau saya belum kehabisan, saya tidak akan cerita. Maka dari itu saya sangat-sangat bersyukur dengan pengalaman di KKT. Kalau tidak ada pengalaman di KKT, saya tidak tahu apa itu kekuatan melayani dan arti kebahagiaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, 11 tahun ya, jadi saya semakin merenungkan pelayanan di penjara. Bapak Ibu juga semua merenungkan. Saya yakin ya, kalau ditanya oleh Tuhan ketika saya mati, itu pertanyaan itu di Injil Lukas itu. Ketika aku lapar, pernah ngasih makan. Ketika di penjara, pernah mengunjungi. Ketika haus dan lain sebagainya. Jadi
refleksi saya ataupun ketika saya bermimpi gitu ya, bermimpi meninggal. Ketika saya merenungkan, saya pasti ketika meninggal saya tidak ditanya, Romo Guntur sudah melakukan karya-karya apa, Romo Guntur telah punya apa, atau kesuksesan apa yang Romo Guntur sudah lakukan, atau Bapak Ibu nggak bakal ditanya Bapak Ibu selama hidup punya apa dan lain sebagainya. Tetapi ditanyanya ya pertanyaan di Injil Lukas itu, ketika di dalam penjara sudah mengunjungi aku atau belum, ketika lapar dan lain sebagainya. Karena itu kan konteksnya pengadilan terakhir. Maka bersyukur ya, kita sudah investasi, kita sudah nabung di surga, bahwa pelayanan Bapak Ibu itu sungguh-sungguh nanti kalau ditanya oleh Yesus ketika meninggal, saya sudah melakukan pelayanan di penjara dan saya berjuang juga untuk setia memberikan orang misalnya yang kelaparan, kesulitan dan lain sebagainya. Maka perjalanan kita di dunia merupakan perjalanan kita menuju sampai kerajaan Allah. Itu juga yang saya perjuangkan. Maka kita bersama-sama berjuang bersama, bersyukur menjadi pelayan-pelayan di titik tengah ya. Saya semakin merenungkan, teman-teman frater juga udah tahu ketika saya khotbah apa sih makna formatio yang saya jalani bertahun-tahun, 13 tahun Bapak Ibu ya. Kalau saya jadi dokter spesialis. 13 tahun. Makna formatio bagi saya adalah titik tengah. Jadi ketika saya dipuji, ketika saya merasakan keberhasilan, saya tidak cepat ke kanan, saya tidak cepat belok ke kanan dengan kepuasan-kepuasan atau kebahagiaan, pujian dan lain sebagainya. Dan ketika saya galau, ketika saya frustasi, ketika saya putus asa, ketika saya kesal atau jatuh, saya tidak cepat jatuh ke kiri atau belok ke kiri. Tapi pengalaman itu semua, saya harus berjuang untuk tetap di tengah, berjalan di tengah, bahwa saya tetap mengandalkan Tuhan. Itu memang tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah, karena kita terbatas dengan pengalaman-pengalaman manusiawi. Ketika saya berhasil, wah ini adalah saya dan saya. Ketika saya gagal, Tuhan kenapa seperti ini, atau kenapa orang lain seperti itu, kenapa saya dibeginikan, atau kenapa saya difitnah dan lain sebagainya. Tetapi dari pengalaman itu kita diajak untuk tetap di tengah, berjalan di tengah. Seperti salib arahnya tetap ke atas gitu. Tetap ke atas. Yang vertikal adalah pengalaman kita semua, pengalaman manusiawi, tetapi kita diajak untuk berjuang menghadap Tuhan sampai ke atas. Nah itu yang tidak mudah. Dan saya rasa itu juga yang saya perjuangkan sampai saat ini. Ketika saya diutus oleh Bapak Uskup ya, saya tidak galau ke kiri gitu. Saya tidak galau mempertanyakan apa saya harus dihalim gitu ya, karena badan saya besar gitu. Lagi-lagi ya, saya selalu dikorbankan. Pertama kali Romo yang ditugaskan di sana bersama Romo Yote. Jadi kemarin saya ke sana, saya mendapat WhatsApp Ordinariat Militer itu di Indonesia ada 2 jabatan, yaitu Uskup Monsinyur Suharyo, lalu Vikjennya Romo Yote, dan saya di bawahnya staf Ordinariat Militer. jadi saya akan yang 22 orang ini. Jadi saya di Indonesia itu, karena itu keputusan khusus dan sampai Vatikan juga, Ordinariat Militer melayani teman-teman di TNI Polri. Kalau bagi Bapak Uskup katanya itu salah satu karya kebanggaan di Puspanan Jakarta. Tidak ada imam yang seperti Romo Yote. Tidak ada imam di Indonesia ataupun di dunia seperti Romo Yote. Militer aktif ya, Letnan Kolonel TNI aku dari Akademi Militer. Jadi kalau pertemuan TNI Polri itu kata Romo Yote atau kata Bapak Uskup cerita, ya Romo Yote yang paling diapresiasi karena dia imam pertama yang berani. Kalau saya nggak tahu ya. Saya jadi staf aja lah. Saya jadi supir Romo Yote aja. Tapi itu sangat-sangat strategis, sangat-sangat sungguh-sungguh membantu dalam pelayanan gereja. Perlu adanya orang dalam memberikan kesaksian. Tapi saya baru memulai karya ini. Kita berdoa bersama. Awalnya saya kan juga tidak terima, maaf
saya nih. Yang di tempat ini kayaknya Frater Hari lebih cocok gitu. Saya sempat ke kiri ya, saya sempat galau, sempat belok ke kiri. Tapi saya berjuang untuk di tengah. Wah, ini saya harus berjalan bersama Tuhan. Tetap sabar, tetap berpikiran positif, tetap berjalan di tengah. Formasio di tengah. Saya rasa kita semua pasti akan diuji oleh Tuhan dalam formasio titik tengah itu. Sungguh-sungguh berjalan ke tengah, sungguh-sungguh positif menghadapi Tuhan dalam segala situasi, dan itu tidak mudah dan menjadi perjuangan kita semua. Dalam pelayanan di KKT saya yakin 11 tahun dan tahun-tahun mendatang pasti ada konflik, ada ketidakcocokan yang membuat kita pasti akan belok ke kiri dari fokus pelayanan di tengah. Pasti ada, ya wajar sebuah komunitas ada tidak senang antara satu dengan yang lain, konflik ataupun arahnya beda lagi pelayanannya dan lain sebagainya. Atau nanti kalau ketika kita sudah berhasil merasa bahwa KKT ini bagian dari gereja yang sudah melayani di penjara, merasa sombong, tekanan, tetapi kita tetap bersama-sama berjuang di tengah, bahwa kita semua hanya alat dan sarana dari Tuhan, berjalan bersama Dia di tengah. Nah, itu yang tidak mudah, dan kita sungguh-sungguh belajar dari teladan Bunda Maria. Dia sungguh-sungguh berjuang menjadi hamba yang di tengah. Dia ketika mengadu Yesus, dia memang galau ya, kita bisa menyaksikan semua, dia galau, dia tidak terima, tetapi dia mencoba percaya. Tahap demi tahap dia berjalan di tengah bersama dengan Tuhan dan akhirnya mengerti, oh maksudnya seperti ini. Maka mari kita bersyukur kepada Tuhan dalam ulang tahun KKT yang ke-11 dan proses perjalanan KKT selanjutnya, proses perjalanan formasio dari para frater dan perjuangan kita semua. Semoga kita saling mendoakan dalam karya, saling mendukung. Bapak Ibu hadir bersama dengan kami para frater, para imam, Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta. Hanya KKT loh ya, spesial gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ke Seminari Tinggi Cempaka Putih, itu adalah rumah Bapak Ibu semua. Karena Bapak Ibu sudah mengantarkan para frater menjadi imam. Kalau tidak ada Bapak Ibu semua, mungkin tidak ada imam-imam yang berkualitas. Seperti Frater Hari. Saya mas sebenarnya fotonya Frater Hari doang gitu. Itu semua karena Bapak Ibu semua. Karena untuk menjadi imam pada saat ini perjuangan juga tidak mudah. Banyak tantangan. Kalau Bapak Ibu bertanya kepada romo-romo senior, pasti mereka akan mengatakan bahwa kalau saya jadi imam pada zaman sekarang pasti saya akan keluar gitu. Karena tantangannya beda sekarang, sangat-sangat berbeda, dinamikanya juga sangat berbeda. Mencari satu saja itu sangat sulit. Maka kemarin kalau Bapak Ibu melihat bagaimana ekspresi Bapak Uskup sangat tersenyum erat gitu, apalagi memegang tangan saya ditekan gitu ya. Jadi maksudnya ini saya akan mendapat pencobaan yang keras. Maka sekali lagi pasti akan ada frater-frater yang selalu di KKT menjadi wajah gereja yang mendukung Bapak Ibu semua. Jangan ragu dalam pelayanan di KKT. Biasa saat-saat kering, saat-saat tidak mempunyai makna, saat-saat berselisih, saat-saat konflik, itu hal yang biasa. Tetapi bagaimana kita berpikir positif, tetap berjalan di tengah, bahwa saya sudah diutus oleh Tuhan menjadi alatnya. Nanti Frater Hari ya, kita pakai tanjidor di Pekasang. Jadi ya kita hantarkan bersama dalam doa. Saya sudah dihantarkan oleh Bapak Ibu menjadi imam, tolong hantarkan saya juga sampai ke Liang Lahat menjadi imam juga. Pasti nanti kalau saya galau ya, saya butuh apa, saya pasti akan telepon KKT. Saya jemput pakai Hercules. Untuk datang ke Halimane, Frater Hari, kesulitan apa, kita akan doakan bersama-sama. Karena sangat terasa loh doa Bapak Ibu semua ketika kita ujian, ketika saya pribadi nggak di KKT itu sangat terasa menentukan. Benar ya Frater Hari? Ya, diantarkan oleh Bapak Ibu semuanya. Selamat Frater Hari, siapa lagi ya?
Kalau yang keduanya harus berat. Harus puasa semalam suntuk gitu ya. Karo dan Wilson. Jadi Bapak Ibu Nando ya. Jadi ya sudah, kita keluarga besar bersama-sama Senar Ini KJ. Bapak Ibu sudah mengatakan para frater menjadi imam kebahagiaan kita semua, bukan karena kita, tetapi semua karena cinta Bapak Ibu semua kepada para frater dan terutama kepada Tuhan melalui pelayanan di KKT. Nanti ya kalau KKT jadi musuh kan mereka ingat kita ya KKT. Seperti itu. Mari kita hening sejenak. Kita lanjutkan ibadah syukur kita dengan mendoakan doa aku percaya. Aku percaya Yesus menaruh kepercayaan kepada kita diberi tugas mengerjakan dunia lebih lanjut dan hidup menurut rohnya. Marilah kita mohon doa restu Bunda Maria, mohon bantuan dan semangat dalam karya ini. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa mendampingi Sri Paus, para uskup dan para imam, agar mereka menerima segala cobaan dan kesulitan dengan iman, bahwa Tuhan menjunjung yang kecil dan memperkaya yang bapa. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa membimbing para pemimpin masyarakat kita agar mereka mampu meresapi semangat pelayanan dan kerendahan hati dalam melaksanakan tugas mereka. Marilah kita mohon. Bagi para ibu, semoga Allah Bapa membimbing para ibu agar mereka meneladani Bunda Maria dan jangan merasa cemas menyaksikan keberhasilan ataupun kegagalan putra putri mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa menerangi kita agar kita semakin percaya bahwa kebencian telah dikalahkan oleh cinta kasih dan bahwa maut bukanlah akhir dari segala-galanya, sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji padanya karena karya penyelamatan. Marilah kita mohon. Bagi intensi-intensi khusus kita pada hari ini, khususnya adalah hari jadi KKT yang ke-11, semoga ya Tuhan Engkau selalu menyertai segala pelayanan dan pendampingan kami semua dalam karya kepada warga binaan, supaya mereka dapat merasakan kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Mari kita berdoa juga untuk segala usaha-usaha kita, segala intensi-intensi khusus kita pada hari ini, dan juga kesembuhan bagi banyak orang yang kita doakan pada hari ini, dan juga kita mendoakan arwah-arwah yang kita doakan. Kita hening sejenak. Untuk semua intensi kita, marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria, Bunda Putramu dan Bunda kami, umat manusia, ke surga. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Mari kita iringi dengan lagu persembahan cinta dan doa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi. Hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa kami mewartakan kemuliaan-Mu yang terpantul pada wajah para kudus-Mu. Terutama pada peringatan Santa Perawan Maria ini, kami mengagungkan kemurahan-Mu dengan menggemakan lagu pujian. Sebab seluruh bumi dan segala zaman menyaksikan karya agung belas kasih-Mu. Ketika Engkau memilih Santa Perawan Maria, hamba-Mu yang bersahaja, lewat Dia Engkau menganugerahkan pada kami penyelamat umat manusia, yakni Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula, laskar malaikat bersembah sujud memuji Dikau, maka perkenankanlah kami mengagungkan suara bersama mereka dan dengan suka hati bernyanyi. Surah
terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia mengumpulkan kami semua di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dan kuasa Roh Kudus-Mu agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur. Ia mengucapkan syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita.
Bapak Uskup kami Ignatius Suharyo, dan para uskup semuanya. Bantulah para murid Kristus supaya selalu berusaha membawa damai dan menggembirakan bagi banyak orang. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi bersama Santa Perawan Maria dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan untuk Allah Bapa kami. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah.
Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang telah memikul beban berat, maka aku memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan dihapus. Maka berbagilah kita yang diundang ke perjamuannya." Semoga tubuh dan darah Kristus menguatkan perjalanan hidup kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Para frater akan memberikan komuni kepada yang berkusti. Tubuh Kristus. Marilah kita berikan salam pada Bunda Maria atas intensi syukur kita bagi pelayanan UKT dan bagi persiapan hidup kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, melalui pengantara Bunda Maria, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala hal baik yang Kau berikan dalam diri kami masing-masing sampai dengan hari ini. Ya Tuhan, kami mohon bimbinglah kami dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Semoga Engkau senantiasa menyertai, meneguhkan, menguatkan segala pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Ibu KKT
sehingga kami percaya, kami menyadari bahwa kami ini hanyalah alat yang Kau pakai untuk membagikan kebahagiaan bagi banyak orang. Penuhilah kami, bimbinglah kami di saat kami merasa sulit, di saat kami merasa tidak ada jalan dan tidak ada harapan. Biarkanlah kami percaya bahwa kasih-Mu yang senantiasa menghidupkan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ada pengumuman? Dan juga para warga binaan mengucapkan terima kasih juga untuk pendampingan dari Romo Robertus Guntur ya, dan juga pada hari yang segera ya, jadi ya, dan satu Daniel segera ya, ya. Bersyukur di hari yang berbahagia ini dan penuh sukacita KKT telah berjalan 11 tahun. Oleh sebab itu ada sedikit kata sambutan yang akan diberikan oleh Ibu Dewan Pembina. Saya persilakan Ibu Windy saja. Selamat siang, Romo Guntur, Pak Hari dan Pak Daniel, salam kenal. Dan kami bersyukur bahwa ulang tahun KKT yang ke-11 bukan kebetulan, tetapi rencana Tuhan yang sungguh indah, karena takbisan itu dimundur ya. Jadi itu berarti Tuhan sungguh, walaupun deg-degan ya Romo Guntur ya. Jadi harusnya bulan Mei ke Juni, kemudian akhirnya ke Agustus bertepatan dengan ulang tahun KKT. Kita kasih aplaus semua ya. Jadi ulang tahun KKT dirayakan dan dipimpin oleh frater pertama yang Tuhan kirimkan ke KKT. Dan tadi frater Guntur bilang bahwa kenapa frater yang dipilih ke TNI itu karena Bojokan 1 tahun di penjara, mentalnya sudah kuat, ya kan, sudah bergaul dengan masa narkoba segala macam. Jadi Bapak Uskup sudah persiapkan. Dan kemudian saya ingin juga mengajak teman-teman sekalian untuk mengenang juga moderator pertama kita, Romo Gunawan, yang kalau beliau masih ada ya, merayakan HUT Imamat yang ke-29. Jangan lupa kita doakan ya. Dan kemudian kita juga ikut bersyukur untuk Romo moderator kita yang ketiga, Romo Tunjung, yang kemarin juga merayakan HUT Imamat yang ke-29 ya, Profisia. Dan juga saya ingin mengutip sedikit dari bacaan Injil hari ini. Semua makhluk menyebut aku bahagia. Semoga perkataan dari Bunda Maria ini juga dirasakan oleh Romo Guntur dan Frater Ari serta frater lainnya. Dengan panggilan imamat ini, semoga semua makhluk itu menyebut aku bahagia, boleh menjadi mempelai Kristus. Dan untuk KKT semua yang hadir di sini, yang juga merayakan 11 tahun, semoga kita juga disebut menjadi orang yang bahagia. Siapa aku ini, sehingga Tuhan itu mau mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Dan semoga pelayanan ini membawa kebahagiaan buat kita semua. Amin. Sekali lagi Profisia, dan terima kasih untuk dukungan Romo Guntur. Pesan terakhir kepada Ketum, nanti mudah-mudahan di Lapas Cipinang kalau ada kita boleh masuk. Semoga bisa perdana di masa Covid bisa dipimpin oleh ingat ya, jangan bikin nomor lain. Itu aja dari saya, dan kita tunggu semoga tahun depan kita juga akan bisa ulang tahun dengan Romo yang baru. Sekali lagi kepada Pak Tio, panitia semuanya, terima kasih atas acara ini dan atas kesetiaan semuanya melayani bersama KKT. Salam Lapas. Ya, sebagai apresiasi seluruh pengurus, anggota dan juga para warga binaan, saya persilakan Ibu Ketua Umum kita, Ibu Miani Giradanu, untuk berbantu dan memberikan cindera mata ya
untuk Romo Robertus Guntur Dewantoro Projo. Ya, sebagai Romo inisiasi pertama dari KKT. Kartu kok ada ya? Oke, sudah? Oke, boleh berdiri di tengah Romo? Ya. Yang bisa berbicara Romo cuma KKT aja ya kan? Romo Guntur akan memberikan salam kepada seluruh warga binaan dan akan direkod. Jadi kita akan berikan salam ini untuk seluruh lapas yang kita layani, baik di Cipinang, di Salemba, di Lapas Jambe, dan bahkan sampai Keuskupan Agung Medan. Sebagai kata sambutannya, saya persilakan. Para warga binaan dimanapun kalian berada, semoga tetap selalu sehat, tetap semangat, setia dalam doa, dan juga tetap bersyukur atas segala situasi, kondisi, dan apapun yang terjadi. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberikan yang terbaik bagi hidup kita masing-masing. Amin. Terima kasih atas segala dukungan, doanya. Tetap doakan karya pelayanan KKT. Semoga KKT tetap setia melayani dan mendampingi sampai nanti usia 50 tahun ya. Amin. Terima kasih, sampai jumpa, tetap setia dan semangat selalu. Terima kasih Romo Guntur, dan setelah nanti berkat kita akan foto bersama, tetap menjaga social distancing dan tidak ada saling berdekatan atau bersalam-salaman ya. Terima kasih. Terima kasih. Ketemu ini ya, berarti kita jodoh dengan KKT ya. Nanti kalau sudah normal, kalau saya bisa di penjara selalu siap. Jadi tinggal WhatsApp aja. Gitu. Terdani mau berkenalan? Silakan. YOCP. Ayo dong, rapi ceplosin. Hidup YOCP. Selamat siang Ibu Bapak, untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yusuf Daniel Kusuma, panggilan Fatur Daniel. Saya tahun ini tingkat 3 dan cukup menarik ketika Romo Luhut kasih tahu saya, kamu KKT, ya cukup kaget juga. Cuman bagi saya tidak begitu asing karena saya ingat sekali waktu saya tingkat 1, waktu Pak Fernando tugas di KKT, kami mengisi GUR di Cipinang ya kalau Natal. Dan itu pertama kalinya saya masuk lapas itu waktu ini ternyata. Dan ternyata itu mungkin tanda dari Tuhan bahwa saya akan bersama dengan ibu bapak semua kita melayani dan menghargai gereja pada warga binaan. Saya mohon bimbingannya, doanya dari ibu bapak semua supaya saya bisa contoh Romo Guntur ya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Brother Daniel ya. Semoga badannya bisa sampai ibu-ibu KKT saya yakin naik rumah minggu ya. Jadi lalu ini ada Brother Ivo juga, usia sudah kepala 3, tidak laku masuk seminar. Tingkat 1 sekarang dari promosi panggilan, pelajarnya terlihat tua ya. Seperti itu. Lalu di sini ada Brother Richard, tingkat 2, dulu murid saya di Wacana Bakti. Saya suruh mau murid yang berbakti. Harus taat dan setia. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah syukur pada siang hari ini. Semoga kita tetap bersama-sama saling mendukung, saling mendoakan, saling mensupport dan lain sebagainya. Kapan-kapan kalau ada waktu silakan main ke Halis, terbuka pintu lebar-lebar, membawa babi dan lain sebagainya. Sedang hati gitu ya. Kapan-kapan kalau main silakan main ya, terbuka. Pokoknya kita sudah CS lah ya, sudah sahabat. Ataupun nanti kalau terbang
balik bisa mampir sejenak gitu, atau belum tempat tinggal dan lain sebagainya. Terima kasih, ini bisa saya berdua, jadi masih fresh from the oven. Nanti malam gua akan kemana-mana. Mari kita akhiri ibadah syukur kita dengan mohon berdoa. Tuhan sertamu. Semoga Tuhan yang Maha Baik mengorbankan semangat kebajikan dalam hati saudara. Semoga Tuhan menjadikan saudara pewarta kabar sukacita yang menyelamatkan. Semoga Tuhan menganugerahkan damai ke atas bumi dan berkenan akan amal bakti saudara. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi syukur kita sudah selesai. Marilah kita bersyukur, berbahagia karena kita adalah abdi-abdi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan ada foto session setelah ini dan diperhatikan untuk tidak saling berdekatan ya.